Ya, Tian, sangat bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga kita tadi bisa bernyanyi bersama-sama. Nah, sekali lagi saya mau apresiasi kepada semua tim pagi hari ini, kita bisa kasih aplaus yang ada di studio. Ya, kembalinya Wahyu ya dari dari mana yuk? Ya, terus kemudian ada Steve Carol seperti biasa, ada juga Kak Anai dan juga ada istri saya yang paling cantik yaitu Uli. Ya, oke, ya, dan juga bersyukur ada semua saudara-saudari ada di studio ya. Saya nggak usah sebutkan satu persatu, tapi thank you udah kita datang dan mengencourage juga bersister, bapak ibu, saudara-saudari yang mau datang ke gereja beribadah. Kita sangat welcome dan sangat semangat bisa melayani bersama-sama pada hari ini. Oke, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami memuji Engkau untuk kami boleh hidup hingga hari ini. Itu semua adalah berkat daripada Engkau. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bantu kami untuk selalu hati kami lembut Tuhan, dan bahkan kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur bahwa punya firman yang hidup, punya Engkau yang juga hidup, bahkan kami bersyukur untuk hari ini semakin lebih tinggi lagi untuk mengerti apa rancangan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, kadang mungkin kami masih bertanya-tanya, mungkin kami juga masih bingung, atau mungkin kami Tuhan semakin hilang arah Tuhan, tapi kami percaya selalu ada jalan pulang untuk kami bisa kembali kepada jalan dan rancangan Engkau. Bantu kami untuk kami selalu bisa melihat, buka telinga kami juga untuk bisa mendengar, dan bahkan juga ringankan langkah kami untuk selalu mengikuti rancangan dan bahkan jalan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sekali lagi selamat pagi buat kita semua ya, sangat bersyukur kita mau belajar lagi dari firman Tuhan ya dengan tema higher ya, masih sama. Kita sangat semangat di tahun ini akan semakin banyak hal yang kita mau bertumbuh dan bahkan juga semakin mengikuti apa rancangan dan jalan Tuhan hari ini ya. Kita hari ini sangat bersyukur juga bahwa udah masuk ke hari keberapa nih? Udah hari ke-16 di 2022 dan semangat untuk kita bisa menjalaninya. Hari ini saya mau berbagi kepada kita semua dengan judul rancanganmu bukan rancanganku. Ya, kita tahu bahwa di minggu lalu kita bisa belajar dari Pendeta John bagaimana rancangan Tuhan itu lebih tinggi. Ya, sehingga kita hari ini mau belajar apa sih rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan betul gak bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin bahwa kita sudah buat resolusi, buat rencana, ya, buat rancangan dalam hidup kita di 2022. Tetapi inilah yang kita mau sama-sama melihat apakah rancangan yang kita buat, apakah planning yang kita buat itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan bahkan juga sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita bisa mengakui, oh ini rancangan Tuhan nih, yang saya bikin ini rancangan Tuhan. Tapi betulkah itu atau justru kita terjebak selalu dari tahun demi tahun, semua ujung-ujungnya adalah rancangan kita sendiri. Dan kita sering menyalahkan Tuhan justru. Saya buat gini kok gagal, saya mau buat ini kok selalu mentok dan gak pernah ada jalan keluarnya. Dan inilah kita mau hari ini belajar, betulkah hari ini bahwa rancangan kita adalah rancangan Tuhan, atau tetap rancangan kita. Dan akhirnya tahun demi tahun kita lewati selalu sama. Amin. Kita akan melihat sama-sama apa yang kita akan belajar hari ini. Nah, ini di minggu lalu ya, bahwa rancangan Tuhan jauh lebih tinggi ya dari apapun juga, mau dari kita KKK ya atau sampai ke PIWA, semua plan hidup kita ketika kita bersama dengan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena pasti terjadi, pasti terbaik dan bahkan pasti terbesar ya. Kalau kata Bang Jun kemarin, nggak receh yang kita buat, nggak receh yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena sayang ya, kita punya hidup ya, atau kalau kita tahu bahwa hidup kita hanya sekali ya, lalu semua yang kita lakukan hanya hal-hal receh. Itu sayang sekali ya. Makanya kenapa di minggu lalu kita bisa belajar pasti terbesar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita kembali belajar dari buku Yesaya. Semangat ya di bulan ini semua kita saat teduh dari buku Yesaya. Ini buku yang sangat kita semangat ya untuk bisa melihat rancangan Tuhan. Bahkan juga miniatur Alkitab yang sangat luar biasa untuk kita makin mengerti planning Tuhan dari awal sampai kepada kesudahannya. Ya, walaupun kita belum tahu apa secara detail, tapi kita yakin bahwa di dalam Tuhan ada banyak hal yang kita bisa saksikan dan bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Di buku Yesaya ya dari pasal 1 sampai 39 itu berbicara tentang penghukuman Tuhan.
Dan bahkan di ayat 40, pasal 40 sampai 66 itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ya, ini sangat sangat menarik ketika kita membaca buku Yesaya, ya, sebuah miniatur Alkitab tadi bagaimana Tuhan ya menghukum bangsa Israel, tapi juga di saat yang bersamaan menyertai juga bangsa Israel. Saya sangat yakin bahwa ini satu hati Tuhan, bagaimana dia menghukum pun dia tahu bahwa hukumannya bukan untuk mencelakakan. Ya, kita percaya di buku Yeremia 29 katakan bukan rancangan kecelakaan, ya, tapi membawa hari depan yang penuh harapan. Ya, bahwa semua yang Tuhan lakukan, dia hukum atau dia bahkan mungkin kelihatannya seperti menyiksa atau apa, tidak. Bahwa saya sangat yakin bahwa rancangan Tuhan adalah untuk membawa kita makin lebih tinggi lagi. Ya, ibarat kalau kita pernah menjadi seorang anak, ya, ayah kita atau ibu kita memberi hukuman bukan untuk karena dia jahat, ya, tapi karena begitu sayangnya orang tua kita kepada kita. Itulah hati Tuhan, dan bahkan dibilang lebih tinggi lagi rancangan dan jalan Tuhan. Dan apalagi menarik dari buku Yesaya, kita tahu bahwa buku Yesaya adalah seperti juga khotbah dari Yesaya, ya, pesan dari Tuhan yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. Dan menariknya adalah biasanya kalau khotbah tujuannya adalah untuk melembutkan hati, betul ya? Kayak contoh saya hari ini, yuk kita lembutkan hati kita bertumbuh dan seterusnya. Tetapi khotbah dari Yesaya justru malah mengeraskan hati dari bangsa Israel. Ini sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama, ya. Terutama di Yesaya 6 ayat 10 dikatakan ketika Yesaya berkhotbah, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Biasanya kalau khotbah tujuannya melembutkan hati, membuat orang mendengar, membuat orang melihat, ya, membuat orang berbalik. Tapi dibilang sini jangan sampai mereka lakukan itu. Ya, kenapa? Karena pada saat itu memang bangsa Israel sedang mencari mana Tuhan yang dia bisa sembah. Dan menariknya mereka tidak mencari Tuhan ini, tapi mereka mencari nubuat-nubuat lain, mereka mencari peramal-peramal lain, ya, dan bahkan mereka mencari Tuhan-Tuhan lain. Sehingga nggak berefek apa kata-kata Tuhan. Saya sangat percaya ketika kita masih ada hal yang kita simpan atau ada hal yang membatasi kita kepada Tuhan, ya. Oh, Tuhan ngomong apapun atau mungkin pendeta atau pengkhotbah apapun ngomong, kita juga nggak akan dengar. Ini yang membuat kita akhirnya melenceng dari rancangan Tuhan. Gak heran ketika kita baca buku Yesaya, kayak kita gemes banget, ya. Kok ini nggak berubah-berubah? Ya, udah pesannya sangat keras, sangat tegas, kok nggak berubah-berubah? Karena mereka tetap mengikuti rancangan dan jalan mereka sendiri. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa gak kita juga terjebak di hal yang sama? Sangat bisa. Ya, dengan banyak tawaran atau godaan di dunia, kita bisa justru malah mengikuti rancangan-rancangan yang ada di dunia, tapi tidak lagi mengikuti rancangan Tuhan. Saya coba ambil secara simpel. Kalau kita buat planning hari ini atau rencana hari ini, berapa banyak yang kita lakukan untuk diri kita dan untuk Tuhan? Persentasenya pasti akan lebih banyak punya kita. Saya ingin kaya, saya ingin punya rumah tahun ini, saya ingin semuanya berhasil tahun ini. Saya ingin punya anak, saya ingin bini, saya ingin itu. Tapi berapa banyak kita lakukan atau kita membuat planning ada Tuhan di dalamnya, atau ada bagian Tuhan yang kita mau melayani dia, kita mau memberikan yang terbaik buat dia. Saya nggak ragu kalau kita memberi yang terbaik buat dunia, karena sudah banyak orang lakukan dan sudah teruji, pasti berhasil. Tetapi untuk Tuhan, apa juga kita lakukan hal yang sama? Amin. Kita sekali lagi hari ini akan belajar apa rancangan Tuhan buat hidup saya. Amin. Anggaplah kita mungkin, bro, saya masih bingung. It's okay. Bro, saya sudah buat, tapi benar gak ini rancangan Tuhan? Yuk, mari kita sama-sama lihat pada pagi hari ini. Saya mau apresiasi tadi Kak Belin, ya. Saya sangat terbantu dengan sharing dari Kak Belin. Dibilang, saya mau ikut rancangan Tuhan. Saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Walaupun ketika kondisi gak gampang. Bahkan tadi dibilang mamanya lagi sakit. Ya, saya sangat terbantu dengan kata-kata Kak Belin. Dibilang, bagian saya adalah mengikuti rencana Tuhan dan mau hidup benar aja di hadapan Tuhan. Wah, berapa banyak kita ketika kondisi gak gampang, kita masih berkata seperti itu. Ya, ketika mungkin orang tua kita sakit, atau bahkan
kondisi yang nggak mudah. Tuhan, saya mau bener aja. Itu amazing. Thank you Kak Belin untuk bisa berbagi pada hari ini. Dan saya sangat yakin inilah rancangan Tuhan buat hidup Kak Belin, bahkan juga Kotekwi dan semua keluarga yang ada di sana. Semoga Mama bisa sehat selalu dan bahkan juga bisa pulih. Amin. Nah, kembali kepada khotbah hari ini, kita mau lihat apa rancangan Tuhan buat saya hari ini, buat kita semua hari ini. Amin. Di Yesaya 43 ayat 10 sampai 12 katakan seperti ini. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Amin. Dia tetap Tuhan, tidak berubah mau dari tahun kapanpun sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia tetap adalah Tuhan. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Bahkan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Menarik ya, dikatakan ketika memberi pesan, kamu adalah saksi-saksiku. Dia langsung tutup, demikianlah firman Tuhan. Hari ini ketika ada rancangan Tuhan buat hidup kita, apakah kita hanya berkata ya dan amin bahwa itulah rencana Tuhan? Atau kita masih memberikan alasan-alasan, dan sehingga firman Tuhan jadi nggak berhenti di situ. Kita membuat begitu banyak alasan sehingga rancangan Tuhan tidak kita laksanakan. Hari ini apa rancangan Tuhan buat hidup kita? Dibilang di sini, kamu adalah saksi-saksiku. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita sangat percaya bahwa kita bisa menjadi saksi Tuhan, ya. Banyak hal yang Tuhan lakukan, betul ya. Kalau kita coba runut aja, kita buat atau kita tulis di kertas aja. Apa hal yang Tuhan lakukan luar biasa di 2021? Ya, kita pasti bisa tulis. Mau itu yang buruk, mau itu yang baik, pasti ada. Dan menariknya adalah yang kita mau belajar hari ini, apa rencana Tuhan buat hidup saya? Dibilang kamu adalah saksi-saksiku. Poin saya yang pertama, apa sih rancangan Tuhan bro buat hidup saya? Apa yang saya bisa hidupi, bahkan saya membuat plan di 2022 ini, apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidup saya? Yang pertama adalah menjadi saksiku. Menjadi saksi dari kehebatan Tuhan, dari kuasa Tuhan, dari segala hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, apakah kita hari ini masih menjadi saksinya? Saksi adalah orang yang menyaksikan langsung di TKP. Biasanya kalau ada satu kejadian ya, saksi adalah satu hal yang penting, satu orang, satu pribadi yang penting. Dia memberikan keterangan yang sesungguhnya atas apa yang terjadi. Betul ya? Dan inilah yang Tuhan pesankan di buku Yesaya. Supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, matanya Tuhan. Ini loh yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat. Namun hari ini, banyak hal juga yang terjadi dalam hidup kita, yang menghentikan kita menjadi saksi. Dan akhirnya mengaburkan atau bahkan melencengkan rencana Tuhan yang indah ini. Ini rencana Tuhan yang indah bahwa kita menjadi saksinya Tuhan. Dan apa yang berbahaya adalah kita tidak lagi menjadi saksi. Yang menjadi PR buat hidup kita adalah apakah kita masih menjadi saksi dari kehebatan Tuhan, atau kita menjadi korban. Ya. Kita menjadi saksi Tuhan atau kita justru menjadi korban. Rancangan dunia adalah menjadikan kita korban, Bapak Ibu, saudara-saudari. Tapi janji Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah kita menjadi saksinya. Bapak Ibu, saudara-saudari, berapa banyak kita menjadi korban hari ini. Ya, pada kita udah dikasih privilege dari Tuhan, kamu menjadi saksiku. Tapi justru yang terjadi adalah kita menjadi korban. Ya bro, saya mah emang gak hebat. Bro, saya mah gagal terus. Bro, saya mah orangnya gak bisa.
Saya ini penakut, saya ini nggak bisa, saya khawatiran. Akhirnya kita melihat hidup kita selalu lower bukan higher. Kalau higher adalah kita menjadi saksi, ya, saksi di dalam setiap kejadian perkara, dia menjadi satu yang penting. Itulah tempat kita, rancangan Tuhan buat hidup kita. Kita menjadi saksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah hari ini kita menjadi saksi atau menjadi korban? Selalu menjadi korban. Wah, saya nggak dikasihi, bro, saya merasa Tuhan tuh nggak adil, bro, saya ini. Kita selalu mengeluh, karena itulah yang dilakukan korban, betul nggak? Yang dilakukan korban adalah mengeluh, bro, saya ini sakit, bro, saya dilukai, bro, saya ini. Lama-lama apa? Kita nggak bisa memberitakan kehebatan Tuhan. Yang ujung-ujungnya adalah semua tentang penderitaan kita dan hidup kita sendiri, tidak lagi tentang Tuhan. Ini membuat kita akhirnya menderita dalam hidup kita. Kenapa? Dibuat runut cerita-cerita hidup kita semua tentang saya disakiti, saya nggak dikasih, saya nggak dikunjungi, saya nggak ini. Padahal yang Tuhan lakukan, Tuhan memberikan ini, Tuhan memberikan banyak. Tapi karena kita fokus menjadi korban, akhirnya apa? Kita nggak bisa lihat lagi Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu menjaga kita di 2021, betul? Tuhan yang menjaga kita dari sisi ekonomi juga di 2021, betul? Bukankah dia juga lakukan hal yang sama juga di 2022? Bagi kita yang pelajar, kita dalam hidup kita menjadi saksi Tuhan atau menjadi korban? Wah, saya nilainya jelek terus atau apa? Kita nggak melihat bahwa kita perlu menjadi saksi Tuhan untuk melihat apa, kenapa saya menjadi nilai jelek. Daripada, aduh saya emang bodoh, aduh kita pukul-pukul kepala, aduh saya emang nggak bisa atau gini. Padahal kita adalah saksi Tuhan. Kita sebagai single, ya, amin. Saya nggak punya pasangan hidup, saya selalu jomblo, saya nggak bisa. Ya, saya pasti bisa. Kenapa? Karena kita adalah saksi Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau kita saksi, kita kejar gak? Ya, bagi kita yang mau cari pasangan hidup, kita mengejar gak? Atau kita hanya menunggu? Ya, atau kita hanya berdiam diri? Itulah mental dari korban. Oh, saya mah emang nggak punya uang buat nikah. Aduh, saya mah nggak bisa ini. Bisa, kalau kita adalah saksi Tuhan, maksudnya. Ya, bukan menjadi korban hari ini. Kebayang nggak? Kalau kita hanya fokus menjadi korban, semua akan menjadi jelek, ya, semua akan menjadi sia-sia. Contoh paling simpel adalah pasti dari Yesus. Yesus korban, iya, dia dipukul, dia diludahi, dia dihianati, dia segala macam. Tapi coba kita cek di Alkitab, tidak ada dibilang saya Yesus adalah korban. Tidak, dia bilang dia saksi, maka dia bilang aku akan menyertai kamu. Dia menjadi saksi. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Itu yang kita baca, yang kita yakini hingga sekarang. Tapi kebayang nggak kalau kita baca, oh Tuhan adalah korban yang diludahi. Ada Tuhan menangis bersedih karena dia ditinggal semuanya. Dia begini, kita nggak lihat itu dalam Alkitab. Yang kita adalah dia tunjukkan hebatnya Bapaknya di sorga. Ayo ikut rancanganku. Ayo ikut menjadi murid-muridku. Menjadi saksi, bukan menjadi korban. Kebayang nggak jika kita fokus menjadi saksi Tuhan di dalam pernikahan, di dalam hubungan satu sama lain? Bukankah banyak hal good news, banyak hal yang kita bisa bagikan kepada sekitar kita? Wah, Tuhan hebat ya. Walaupun mungkin kita nggak gampang hadapi ini, tapi selalu ada aja cara Tuhan. Ya, lihat deh, caranya berbeda ketika kita menyampaikan. Tapi kalau kita jadi korban, kamu mah nggak bisa sendiri, kamu mah payah. Jadi semua kata-katanya negatif, semua kata-katanya nggak membangun, dan akhirnya kita saling menyalahkan satu sama lain di dalam pernikahan. Kebayang nggak kalau suami bisa menjadi saksi Tuhan, yang disampaikan adalah selalu kebenaran Tuhan. Ya, istri juga sama, dia akan menyampaikan kehebatan Tuhan. Tapi kalau menjadi korban, ya jadi cekcok. Kamu sih pagi hari ini nggak kasih kopi. Kamu sih juga uangnya kasihnya sedikit. Lama-lama apa? Jadi korban. Semua jadi berantem. Tapi kebayang nggak kalau jadi saksi Tuhan? Wah, ya Pak ya, memang kita lagi nggak ada uang, gula cuma sedikit, tapi kopi pun juga tinggal sedikit. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada air putih. Udah beda sharingnya. Tapi kalau jadi korban, kamu sih gajinya dikit, kamu sih ini, akhirnya apa? Berantem terus. Karena korban, mental korban semua. Ya, dalam hubungan,
Ya, saudara-saudari juga sama, kalau kita korban, dia sih menyakiti saya, dia sih begini, dia sih yang gak peduli sama saya, dia sih gak pernah kunjungi saya. Tapi kalau jadi saksi kehebatan Tuhan, wah, ternyata saya masih diperhatikan ya. Wah, ternyata saya masih di WA sama saudara-saudari saya, udah beda sharingnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, plan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi saksinya Tuhan. Sangat receh kalau kita menjadi korban. Semuanya menderita, semuanya lower, semuanya nggak ada yang hebat. Korban apa hebatnya sih? Yang hebat kan saksi ya, yang dipanggil-panggil kan saksi. Wah, kamu bisa menyaksikan ini, apa yang menjadi perkara di sana. Wah, itu pasti sangat terkenal. Ya, tapi kalau jadi korban ya udah begitu aja. Kita akan menjadi pribadi, murid Yesus yang tidak bertumbuh. Kenapa? Karena kita selalu menjadi korban, menjadi pribadi yang justru tidak merasakan hebatnya Tuhan, tapi merasakan hanya diri kita, perasaan saya disakiti, perasaan saya nggak nyaman, itu aja yang kita akan sharingkan. Hebatnya Tuhan di segala lini kita nggak akan bisa lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita masih menjadi saksi Tuhan hari ini? Dan apakah di dalam plan hidup kita mau putuskan, ya bro, saya mau menjadi saksinya Tuhan. Berapa banyak pernikahan akan pulih, berapa banyak hubungan saudara-saudari, atau bahkan dengan keluarga kita akan banyak dipulihkan juga. Atau bahkan kita yang kampus, kita yang single, kita mau mengejar nilai, kita mau mengejar pasangan hidup, pekerjaan. Bukankah banyak hal yang kita akan lakukan ketika kita fokus, kita menjadi saksi Tuhan. Mindset kita pun akan berubah. Kita nggak akan melihat diri kita itu payah atau bahkan kita rendah. Tapi kita akan melihat bahwa Tuhan itu hebat dan kita akan beritakan itu. Kalau kita menjadi saksi Tuhan, mari bersaksi kehebatan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita bukan korban, kita saksi. Yang kedua adalah di Yesaya 42 ayat 6 sampai 7 dikatakan, aku ini Tuhan. Dia terus menggunakan kata-kata aku, Tuhan, akulah Tuhan. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel saat itu mereka akan terus katakan aku, tapi versinya dia, tidak lagi versi Tuhan. Makanya Tuhan kasih tahu otoritasnya, aku Tuhan, lihat ini rancanganku. Masih gak kamu ikut rancangan saya? Atau masih terus pakai akunya diri sendiri? Ya, dibilang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Wah, Tuhan ada untuk memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Kita masih fokus kepada ini atau kepada yang lain? Ya, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gerap dari rumah penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahkan juga di mention oleh Pendeta John di minggu lalu, hanya receh, hanya kecil kalau kita hanya menjadi hamba, tapi kita adalah membawa terang sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah menjadi saksi, apa rencana Tuhan yang kedua dari Yesaya ini? Yang kedua adalah menjadi terang. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita ada di sini, kita menjadi murid Yesus, Tuhan panggil untuk penyelamatan tadi adalah untuk kita menjadi terang bagi sekitar kita, dan kita pun menjadi terang itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah planning hidup kita, rencana hidup kita adalah menjadi terang untuk menyelamatkan semakin banyak orang menjadi murid Yesus? Atau kita hanya fokus menjadi terang hanya untuk kita terkenal, hanya untuk kita membuktikan diri, hanya untuk kita biar eksis di kantor, di kampus, di sekolah, ya? Atau kita menjadi terang untuk menyelamatkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak standar-standar dunia yang membuat kita akhirnya fokus kepada itu, tapi nggak lihat lagi bahwa hidup kita perlu menjadi Christ-like, mirip seperti Kristus. Akhir apa? Menjadi terang adalah opsi terakhir. Setelah nanti saya sukses dulu deh, saya berhasil dulu baru jadi terang. Ya, padahal menjadi terang adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Ya, sangat erat hubungan antara tadi terang dengan keselamatan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi terang, banyak orang yang kita bisa selamatkan. Tapi kalau kita menjadi gelap, ya susah. Ya, karena itulah
rumus yang ada di Alkitab, nggak bisa diubah-ubah. Ya, kayak rumus matematika ya segitu-gitu aja dari kita kecil sampai sekarang. Ya, ini juga rumusnya. Kalau kita mau menyelamatkan orang lain, kita mau menyelamatkan sekitar kita di dalam pernikahan, kita mau menyelamatkan pernikahan kita, di dalam hubungan saudara-saudari, kita mau menyelamatkan hubungan itu, kita perlu menjadi terang. Amin. Kita perlu menjadi terang dimanapun kita berada, karena Tuhan mau. Dan itulah rancangan terbaik yang Tuhan set dalam hidup kita. Hari ini, masih gak di dalam rencana kita, saya mau menjadi terang deh. Apa sih menjadi terang itu? Ya, menjadi terang sampai ke ujung bumi. Kalau kita cek di buku Yesaya, ketika kita menjadi murid Yesus, ini hal yang kita bisa lakukan, hal terang yang kita bisa lakukan untuk sekitar kita. Bahkan juga membantu menyelamatkan orang lain di dalam hidup kita. Yang pertama di Yesaya 50 ayat 4 dibilang, lidah dan telinga seorang murid. Jadi kita menjadi terang bahwa kita perlu punya lidah dan telinga seperti seorang murid. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita beritakan, apa yang kita kasih tahu ke orang, itu bukan lagi umpatan, makian, cacian, tapi kasih di sana. Bahkan kita menjadi telinga, kita mau mendengar orang, bukan emosi, bukan marah, bukan reaktif, tapi kita menjadi telinga seorang murid, kita mau mendengar. Berapa banyak orang butuh kata-kata encouragement, atau bahkan hanya perlu didengarkan di dunia ini. Dan itulah murid Yesus, kita bisa lakukan. Kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Hanya perlu apa? Kata-kata kita. Dan bahkan apa? Telinga kita, kita mau mendengar orang. Kita mau mendengar keluh kesah orang. Berapa banyak orang bingung menyampaikan kemana. Orang bingung mau kasih tahu kemana. Dan kitalah murid Yesus yang menjadi terang itu. Sampai ke ujung bumi. Amin. Yang di Yesaya 50 ayat 5 sampai 6. Itu adalah sikap seorang murid. Kita juga perlu tunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Ya, kita mau dihianati, kita mau dipukul, kita mau dilakukan apapun, kita bersikap sebagai seorang murid, kita menyangkal diri, kita memikul salib, kita mau terus memberitakan kebenaran Tuhan, tidak berhenti. Itu adalah sikap seorang murid, bukan menyerah, bukan kabur, bukan cari dosa, bukan beralih ke dosa, mencari ke Allah lain, bukan, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Itulah yang di Yesaya 50 ayat 7 sampai 9. Ketika dapat tekanan, dia punya sikap seorang murid, karakter terbentuk, dan keteguhan hatinya terus ada. Karena itulah murid-murid Yesus. Dia teguh hatinya. Dia tidak akan beranjak, dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena ya saya hidup sebagai terang. Saya mau hanya kebenaran aja, kayak tadi Kabelin. Saya mau hidup sebagai hidup murid aja yang benar. Ya, ketika itu terjadi, keteguhan hati kita itu bisa menjadi contohan, menjadi teladan bagi sekitar kita. Berapa banyak murid Yesus kita butuh murid yang berkarakter. Murid yang punya karakter Kristus. Bukan lagi karakter diri kita, karakter dunia, tetapi karakter Kristus. Itulah menjadi terang bagi sekitar kita sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita masih mau menjadi terang dalam hidup kita? Di dalam hubungan satu sama lain, di dalam pernikahan, di dalam hidup kita sebagai single, masih gak kita menjadi terang untuk sekitar kita sampai ke ujung bumi? Atau kita masih terfokus, oh saya mah hanya menjadi remah-remah saja? Tidak, kita menjadi terang sampai ke ujung bumi. Itu kesempatan, itu privilege yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita hari ini. Apakah kita sia-siakan atau kita mau ambil dengan serius? Amin. Yang kedua, menjadi terang. Menjadi saksi, menjadi terang. Yang ketiga, ini yang gak kalah luar biasanya. Di Yesaya 40 ayat 31 dibilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin banyak yang kita lakukan dan bahkan terjadi di tahun lalu, atau mungkin di tahun ini mulai terjadi. Kok saya lakukan A, saya bikin plan B, saya bikin plan C, kok gak berhasil? Kok saya jadi tambah capek? Kok saya makin tambah lelah?
Kok saya makin jauh dari Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita masih menanti-nantikan Tuhan hari ini? Ya, dibilang di Yesaya 46 sampai 4. Ini satu keyakinan dan firman Tuhan yang saya sangat yakin. Kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang menyaksikan kita, yang menemani kita, menyertai kita. Tapi pertanyaannya, kita menantikan Tuhan atau menantikan yang lain? Di Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tua aku, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Amin. Ya, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenapa menanti-nantikan Tuhan itu penting? Karena ini. Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan terus ada, bahkan Dia mau menanggung kita, Dia mau memikul kita, menyelamatkan kita hingga hari ini. Bapak Ibu, ketika kita menjadi murid Yesus, bukankah itu bagian yang luar biasa bahwa kita masuk ke dalam rencana Tuhan? Tapi pertanyaan, apakah kita masih menantikan Tuhan? Atau ketika kita menjadi murid justru menantikan hal dunia, menantikan pengharapan dunia, dan akhirnya kita capek lagi. Ya, kita sudah coba capek, coba lagi. Kita udah coba jatuh, coba lagi. Bukankah saat terbaik hari ini adalah menanti-nantikan Tuhan? Apa sih bro menanti-nantikan Tuhan? Itu poin saya yang ketiga. Menanti-nantikan Tuhan. Bukan duduk diam, ya. Kita cuman pasif, kita cuman nggak ngapa-ngapain, ya. Sama seperti menanti pasangan hidup, kita cuman diem, ya nggak akan dapat, ya. Ayo Wahyu, ya. Ayo Bang Anton, semangat, ya, menanti-nantikan Tuhan, ya, yaitu adalah who wait for the Lord. Siapa yang menantikan Tuhan, dia mencari Tuhan, dia punya ekspektasi, dia mencari, dia berharap di dalam Tuhan. Di bahasa Ibrani dikatakan kafah, to wait and look for eagerly, ya, kapan, kapan-kapan. Tapi jangan kapan-kapan, kalau kamu kelamaan, ya. Kapan kita cari, kita kejar, ya. Kenapa? Karena arti mencari dengan sungguh-sungguh. Menanti-nantikan Tuhan, waiting on God is not passive. Bukan pasif, bukan diam diri, tetapi kita mencari Tuhan, kita mau tahu apa yang Tuhan mau. Apalagi yang saya harus berubah, apalagi yang saya harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan kita nunggu, oh ya saya sih orangnya begini, ya begini aja terus deh sampai akhir-akhirnya. Enggak, kalau saya begini kenapa ya? Kalau saya mungkin hari ini malas, kenapa saya bisa malas ya? Apa yang menyebabkan saya malas? Itu kita mencari-cari, bukan oh saya malas, ya udah malas terus dah sampai seterusnya. Oh saya gagal hari ini, kenapa saya gagal ya? Apa yang Tuhan mau buat hidup saya? Bukan oh saya gagal, ya udah saya gagal aja. Enggak, tapi menanti-nantikan Tuhan adalah kita terus mencari Dia. Kita terus mencari Dia sampai kita menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Terus dan terus. Itulah pentingnya kenapa kita personal time with God. Kita saat teduh, kita mencari kebenaran dari firman Tuhan. Itu bagian kita menanti-nantikan Tuhan, bukan diam. Aduh, saya gagal, saya cuma diam. Saya nggak berhasil, saya cuma diam. Semua diam. Enggak, tapi saya menanti-nantikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Saya eagerly gak? Saya semangat gak? Saya mencari sungguh-sungguh gak? Atau saya hanya berdiam diri? Dikatakan tadi, mendapat kekuatan baru, berlari tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Bahkan di Yesaya 49 ayat 23, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ditambahkan lagi, tidak mendapatkan malu. Hari ini apa yang kita lakukan, mungkin kok saya gagal, kita malulah sama keluarga, kita malulah sama sekitar kita. Yang kita harapkan hari ini, mungkin pengharapan dunia. Yang kita lakukan hari ini adalah hanya untuk menanti-nantikan pengharapan dunia, tetapi bukan lagi menantikan pengharapan dari Tuhan. Hari ini, apakah rancangan yang kita buat adalah untuk menanti berharap terus kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan? Bukankah capek ketika kita bergantung kepada diri sendiri, rancangan diri kita sendiri? Yang dibutuhkan adalah masa-masa kita nempel aja terus kepada Tuhan kayak perangkok. Ya, kenapa? Karena itu akan membawa kita semakin lebih tinggi lagi. Itu akan membuat kita punya mindset, punya pola pikir yang benar. Berapa banyak ketika kita tidak menanti-nantikan Tuhan, pola pikir kita, pengharapan kita tidak kepada Tuhan, mulai kemana-mana. Oh, hari ini mungkin kita sebagai anak kampus, kalau saya nilai jelek,
Kalau saya nggak berhasil, IP saya turun, atau sebagai anak sekolah, saya nggak berprestasi, saya nggak dapat ranking, saya nggak dapat nilai bagus, saya bunuh diri aja. Saya udah coba narkoba aja. Saya coba hidup yang jahat aja sekalian. Berapa banyak kita punya pola pikir seperti itu. Ya, ketika kami waktu awal-awal memimpin kampus, kami kaget. Ya, sebenarnya nggak kaget juga sih, karena kita tahu juga, kami juga dulu di kampus, ya ketika kami di UI, ada banyak anak-anak yang ketika nilainya nggak bagus, itu udah stresnya udah kayak nggak apa, udah tinggal bunuh diri lah bisa dibilang. Ada yang lompat ke sini, ada yang waktu itu saya dapat dari mana itu pengalamannya, ya dapat nilai jelek, diputusin pacar, lompatlah dari atas asrama dia turun, ya bukan pakai tangga, langsung lompat gitu, ya. Ada lagi yang tenggelamin diri di danau UI, kan ada aja. Kenapa? Karena nggak menanti-nantikan Tuhan, yang dia fokus hanya dunia aja, yang dia mau aja, pembuktian diri aja, nggak terbentuk. Akhirnya apa ya tadi, cari jalan pintas, nggak dapat pasangan hidup. Bagi kita single, ya lama-lama apa, kita mencari hal-hal yang di luar itu. Lama-lama kita nggak cari kebenaran, ya kita masuklah ke tempat diskotik, kita masuklah ke tempat yang nggak jelas. Akhirnya apa, kita mencari wanita-wanita yang juga nggak jelas, pria-pria yang juga nggak jelas. Akibatnya apa, kita nggak menanti-nantikan Tuhan, karena kita menantikan hal-hal yang dunia saja sifatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kita masih menanti-nantikan Tuhan hari ini? Ini juga berlaku untuk kita married, ya hubungan suami istri, ya antara orang tua dengan anak. Ketika fokus kita adalah Tuhan, menantikan Tuhan, kita mencari Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan, yang kita terbantu adalah kita akan bisa menyelesaikan masalah dengan firman Tuhan, bukan mencari jalan keluar dari dosa itu sendiri. Capek ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri, betul? Capek ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Ketika bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan dalam hidup kita. Di Yesaya 43 ayat 16 dan 19 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita lihat dari kata-kata ini, mungkin nggak mungkin bikin jalan melalui laut dari air yang hebat, ya membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. It's like impossible. Tapi bisa ketika kita apa? Terus menanti-nantikan Tuhan. Kita berjuang di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Tapi ketika kita nggak bersama dengan Tuhan, pola pikir kita balik lagi ke dunia, balik lagi kepada manusia, dan manusia terbatas. Itu yang membuat kita akhirnya mentok, capek terus, coba lagi capek, coba lagi gagal, capek, coba lagi ini, malah ribut, capek, semua capek. Kenapa? Karena kita tidak bersama dengan Tuhan. Hari ini kita masih ikut gak janji dan tadi rancangan Tuhan, yaitu adalah menanti-nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru, ya, dapat lagi hal jalan keluar, banyak hal yang Tuhan lakukan. Akibatnya apa? Kita raising the bar, ya, kita naikkan standar kita. Akhirnya kita terus punya standar Kristus, standar yang tinggi, standar yang semakin mengarah kepada Kristus. Bukan standar yang ece-ece aja, yang receh-receh kalau kata Bang John. Kita akan terus naik, raising the bar. Ya, ini adalah lompat galah. Ya, kita tahu bahwa ini salah satu yang di atletik dilombakan. Dan untuk saya baca tentang sejarahnya, apa yang dilakukan, lompat galah ini menarik, ya. Ketika dia mencoba untuk lewatin mistar itu, ya, dia akan coba dari pendek terus naik, dan ketika makin naik dia akan terus naikkan skillnya, karakter mereka, apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa raising the bar mistar itu. Kadang kita di dalam hidup murid Yesus atau kita sebagai orang percaya, kita hanya punya mistar dunia, mistar diri kita sendiri. Akibatnya apa? Kita nggak akan racing the bar, cuma segitu-gitu aja, paling naik dikit. Tapi ketika kita ikut rancangan Tuhan, bukankah sampai ke awan ini, ya, kayak di gambar ini, sampai ke awan. Kelihatannya mustahil, kelihatannya nggak bisa. Kita membuat jalan di padang gurun, bikin sungai-sungai di padang belantara. Kayaknya nggak mungkin, mustahil. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Itulah kenapa kita akan terus racing the bar. Kita akan melihat ke atas apa yang Tuhan mau. Tidak melihat ke bawah, ya gagal lagi, ya ini berantem, ya ini nggak berhasil, ya ini begini. Kita nggak akan fokus ke sana. Yang kita fokus adalah apa yang Tuhan mau. Amin. Ketika kita sudah racing the bar,
Saya percaya ketika ikut rancangan Tuhan, Tuhan menyertai. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahkan di Matius 28 ayat 20 dibuat hal yang sama, paralel. Itu adalah, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah ini hal yang luar biasa ketika kita mengikuti rancangan Tuhan? Kita mau jadi saksi Tuhan, kita mau jadi terang Tuhan, kita juga mau menanti-nantikan Tuhan. Tuhan menyertai hidup kita. Kita nggak bimbang, kita nggak takut, walaupun di kedepan, hal ke depan mungkin bikin kita khawatir, bikin kita takut, tapi kita terus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tolong dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah capek kita selalu gagal, selalu kondisi nggak gampang? Lihat lagi, karena kita bisa posisikan diri kita sebagai korban. Yuk, kita ikut bersama dengan Tuhan, menjadi saksinya. Dan bahkan kita akan bisa lihat Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. 3 hal hari ini, rancangan Tuhan untuk hidup saya. Menjadi saksinya, menjadi terang, dan menanti-nantikan Tuhan sampai kita bertemu dengan Dia di surga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur, kami memuji Engkau buat hidup kami, Tuhan. Engkau jaga, Tuhan. Bahkan firman yang hari ini Tuhan kita bisa dengar dari buku Yesaya. Kami tahu, Tuhan, ada masa kami terfokus kepada masalah. Kami terfokus kepada diri kami. Dan kami tahu bahwa diri kami terbatas. Kami hanya manusia biasa. Tapi Engkau adalah Tuhan yang tahu isi hati kami, yang tahu pergumulan kami. Bantu kami, Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang terus menyaksikan dan bersaksi tentang kehebatan Engkau. Kami sudah cukup capek, Tuhan. Kami terus memberitakan kehebatan kami. Kami punya ini, kami punya itu. Tapi kami lupa bahwa ada Engkau yang lebih hebat daripada itu. Sehingga kami cenderung menjadi korban. Kami cenderung merasakan diri kami tidak berharga. Tapi Engkau tunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong kami, menyelamatkan kami. Bantu kami, Tuhan, untuk kami tidak tergoda atau bahkan terjebak dengan tipuan iblis untuk menjadi gelap. Kami mau menjadi terang, Tuhan, dimanapun kami berada. Dengan lidah kami, dengan telinga kami, dengan apa yang kami lakukan. Bahkan kami menjadi pribadi yang akan berkarakter di dalam Engkau. Tuhan, kami juga, Tuhan, kadang menantikan atau berharap terus kepada dunia. Seakan-akan dunia memberikan begitu banyak hal dalam hidup kami. Yes, mungkin materi, mungkin uang, mungkin jabatan, mungkin kehormatan, mungkin juga posisi yang kami idam-idamkan atau kami impikan sejak kecil. Tapi ternyata ada lagi, Tuhan, yang jauh lebih daripada itu, adalah menanti-nantikan Engkau. Bantu kami, Tuhan, untuk kami tidak terlena mengharapkan sesuatu dari dunia, tapi kami lupa bahwa kami ada pengharapan yang lebih luar biasa, yaitu adalah menantikan Engkau sampai kami dipanggil oleh Engkau. Bantu kami, Tuhan, untuk kami bisa terus, Tuhan, menjadi alat Engkau, untuk dipakai terus menjadi kepanjangan tangan Engkau, sehingga banyak orang yang bisa dimenangkan menjadi murid Engkau. Terima kasih, Bapak, sertai semua jemaat-Mu di Depok dan di Bogor. Kami berserah, kami bergantung kepada Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.